I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslianti Sengang dari Poltekkes Kemenkes Makassar, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan. Misalnya, yang pertama, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyi 7, Aceh pada tahun 1380. Yang kedua, prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Yang ketiga, prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Yang keempat, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Dan yang terakhir, prasasti Karangbrahi Bangko Merangi Jambi pada tahun 688. Nah, di sini ada 4 faktor yang menyebabkan mengapa bahasa Melayu dipakai menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan unit franka di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa seperti bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Pasca kemerdekaan, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia pada pasal 36. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Itulah tadi pembahasan materi tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.